adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Kakak harap adik-adik dan semua keluarga adik-adik dalam keadaan sehat dan juga happy ya. Nah, sebelum firman Tuhan pada hari Minggu ini, seperti biasa, Kakak Bella ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi terlebih dahulu agar kita semangat untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan Kakak bawakan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama bernyanyi, Terima Kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita semua satukan hati kita dalam doa. Lipat tangan semuanya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami masih boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami secara online Tuhan, di rumah kami masing-masing, bersama keluarga kami masing-masing. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Kak Bella Tuhan yang akan bercerita, biarlah apapun yang keluar dari mulut Kak Bella, biarlah itu menjadi kemuliaan Tuhan saja dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, dengarkan Kakak Bella membaca ya. Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu.
Dan bersama-sama dia, serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Dari ayat Alkitab yang tadi kita baca, kira-kira kakak minggu ini mau cerita apa ya adik-adik? Kalau misalnya adik-adik ada yang jawab, "Oh, Kak Bella mau cerita tentang penangkapan Yesus di Taman Getsemani." Nah, itu betul sekali adik-adik. Saat penangkapan Yesus tersebut, dia sedang bersama murid-muridnya adik-adik. Nah, ada yang ingat gak kalau misalnya murid Yesus tuh ada berapa ya adik-adik? Nah, kalau misalnya ada yang jawab 12, itu juga benar adik-adik. Murid Yesus itu ada 12 murid. Nah, kakak ingin menceritakan mengenai penangkapan Yesus di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan adik-adik. Nah, kakak akan menceritakan melewati sebuah video yang sudah kakak siapkan untuk adik-adik lihat pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas poin-poin dari cerita kakak, yuk kita sama-sama melihat video yang sudah kakak siapkan untuk adik-adik. Disimak ya, jangan lupa dan jangan mengobrol atau pergi kemana-mana. Setelah makan bersama, Yesus memberitahu murid-muridnya, "Malam ini, kalian semua akan meninggalkan aku." Petrus menjawab dengan berani, "Aku tidak. Aku takkan pernah meninggalkanmu, Yesus." Yesus menghela napas. "Sebelum ayam berkokok menyambut fajar, engkau akan berkata 3 kali bahwa engkau tidak kenal aku." "Lebih baik aku mati daripada berbuat itu," jawab Petrus. Ketika mereka tiba di Taman Getsemani, Yesus meminta para murid berdoa bersamanya. Tapi mereka sangat lelah. Mereka tertidur. Yesus berdoa sendirian kepada Bapa. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. "Tunjukkan padaku jalan lain," doa Yesus. "Tapi kalau tidak, aku tetap akan melakukan kehendak-Mu." Tiba-tiba cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap.
"Akulah yang kalian cari," kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Sebagian besar murid Yesus lari, tapi Petrus membuntuti. Ia menunggu di halaman untuk melihat apa yang akan terjadi. Seseorang bertanya, "Kau pengikut Yesus, kan?" Karena takut, Petrus menjawab, "Bukan." Dua orang lain menanyakan hal yang sama. "Kalian keliru," jawab Petrus. "Aku bahkan tidak kenal Yesus." Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saat mendengar ayam berkokok, Petrus menangis sedih sekali. Gimana adik-adik? Dari cerita tadi, apa sih kira-kira poin yang bisa kita lihat adik-adik? Selain semua murid-muridnya menjauhi Yesus dan juga lari pada saat Yesus ditangkap, lalu apa ya kira-kira poin yang bisa kita lihat dan kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari dari cerita yang tadi? Pertama adalah kita sebagai anak-anak Yesus yang baik, kita tidak boleh mengkhianati Yesus adik-adik. Nah, kalau di cerita tadi, salah satu murid dia mengkhianati dia dengan menjual dia kepada tentara-tentara dan juga ahli-ahli Taurat yang saat itu mengejar dia dan juga ingin menangkap dia adik-adik. Dan parahnya lagi, salah satu muridnya yang bernama Yudas itu menjual dia dengan cara mencium dia sebagai tanda kepada tentara itu dan juga pada ahli Taurat siapa yang harus mereka tangkap adik-adik. Nah, kalau misalnya seperti Yudas itu tidak boleh dicontoh ya adik-adik. Kalau misalnya Yudas menjual Yesus kepada orang-orang itu, adik-adik harus berani untuk mengakui kalau misalnya Yesus adalah juru selamat adik-adik. Nah, kalau di video tadi kira-kira ada contoh lain gak sih adik-adik dari pengkhianatan kepada Yesus? Ada tentunya pada saat Simon Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Seperti yang sudah Tuhan Yesus katakan kepada dia bahwa dia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, pada saat itu Simon Petrus ditanyakan oleh orang-orang sekitar sana adik-adik, "Kamu pengikut Yesus kan?" Tapi Simon Petrus malah menjawab kalau mereka itu keliru adik-adik. Nah, kalau misalnya dia tidak mengakui Yesus seperti itu, berarti dia sudah tidak setia dan dia sudah mengkhianati Yesus adik-adik. Padahal Yesus adalah orang yang sangat setia kepada mereka. Walaupun Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan meninggalkan dia dan dia tahu juga Yudas dan juga Simon Petrus akan menyangkal dia, tetapi Yesus tetap mengasihi mereka adik-adik. Yesus tetap mendoakan mereka saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yang kedua adalah kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Dia. Karena Tuhan selalu mengasihi kita adik-adik, maka kita harus setia kepada Dia. Nah, kalau misalnya setia kepada Tuhan itu seperti apa ya? Susah gak sih Kak? Caranya tuh harus kayak gimana ya? Nah, kalau misalnya adik-adik mau setia kepada Tuhan, caranya gampang sekali adik-adik. Adik-adik harus melakukan perintah Tuhan setiap harinya sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kakak ceritakan setiap minggunya adik-adik. Dan juga sesuai dengan perintah Allah. Nah, di sini
Siapa yang masih suka melanggar semua perintah Tuhan atau masih suka bandel? Ayo. Nah, perilaku seperti itu adik-adik selain membuat Tuhan Yesus sedih, tetapi kalau misalnya adik-adik di rumah melawan mamanya, atau adik-adik berbohong, atau adik-adik mengkhianati temannya, atau adik-adik berbohong kepada temannya sehingga untuk menjatuhkan dia, itu ada hal-hal yang buruk adik-adik. Pasti teman-teman adik-adik akan sedih. Misalnya nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik dibohongi oleh abang atau kakaknya adik-adik nih, atau adik-adik dibohongi oleh mama atau papanya, pasti adik-adik merasa sedih kan? Nah, adik-adik bisa bayangkan gak bagaimana perasaan Tuhan Yesus saat murid-muridnya mengkhianati dia, adik-adik? Padahal padahal Tuhan Yesus pada saat itu sayang sekali kepada murid-muridnya, tapi balasannya Tuhan Yesus malah dikhianati. Adik-adik tidak mau seperti itu kan? Maka adik-adik harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Jadi inti cerita kita pada hari Minggu ini adalah adik-adik tidak boleh mengkhianati Yesus dan harus tetap setia kepadanya. Gimana cara kita tetap setia kepada Tuhan adik-adik? Seperti yang sudah tadi kakak jelaskan, adik-adik harus menuruti perintah Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Yang setiap minggu kakak-kakak guru sekolah minggu bawakan, itu harus adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan contohnya, adik-adik tidak boleh ngelawan orang tua, adik-adik tidak boleh iseng kepada kakaknya, adik-adik juga harus rajin berdoa, adik-adik juga gak boleh ngeluh kalau disuruh sama mamanya untuk gereja pada hari Minggu. Begitu adik-adik. Firman Tuhan pada hari Minggu ini, yuk kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang buka mata ya adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang selalu menjadi petunjuk hidup kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang turut akan perintah-Mu dan juga firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat menaati firman-Mu ya Tuhan, menaati perintah-Mu dan juga menaati perintah orang tua kami.
Tuhan Yesus berkatilah agar sekiranya setiap firman Tuhan yang kakak guru sekolah minggu bawakan setiap minggunya dapat menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar sehari-harinya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami, jikalau kami menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati orang lain, ataupun jikalau kami masih sering melanggar perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan berkatilah orang-orang yang saat ini sedang terkena penyakit COVID ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi mereka ya Tuhan, agar mereka dapat segera sembuh dan juga pulang ke rumah mereka masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Berkatilah kami semua selalu ya Tuhan, agar kami dapat selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan dan imun yang kuat, agar kami dapat terhindar dari penyakit yang saat ini sedang di mana-mana ya Tuhan. Engkau juga berkati setiap dokter, setiap perawat yang sedang mengobati orang yang sakit COVID pada saat ini ya Tuhan. Engkau berkati agar mereka selalu kuat ya Tuhan. Engkau berkati imun tubuh mereka ya Tuhan, agar dapat terlindung dari penyakit tersebut. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkannya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa ya, kalau misalnya adik-adik keluar rumah, harus selalu menaati protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Stay safe and stay healthy. God bless you.